sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bapak-bapak kaum muslimin rahimakumullah, pagi ini kita akan melanjutkan pembahasan sirah nabawiyah. Di pertemuan kita sebelumnya, pembahasan kita sampai pada 1 hari setelah peristiwa perang Uhud. Begitu Rasulullah dan kaum muslimin sudah kembali ke kota Madinah, 1 hari kemudian Rasulullah SAW mendengar kabar bahwasanya orang-orang Mekah, orang-orang Quraisy berencana untuk kembali dan menyerang kota Madinah. Maka kemudian Rasulullah harus segera mengambil langkah antisipasi, mencegah supaya orang-orang Quraisy tidak bisa masuk dan menyerang kota Madinah. Maka kemudian Rasulullah menyeru dan memerintahkan para sahabatnya untuk bersiap-siap dan kembali keluar untuk berperang. Kemudian Rasulullah memerintahkan muadzin itu ya penyerunya ataupun juru bicaranya untuk mengumumkan bahwasanya ala ketahuilah la yakhrujanna ahadun illa man hadara yaumana bil amsi. Tidak boleh ikut keluar pada hari ini kecuali orang-orang yang kemarin berpartisipasi dalam perang Uhud. Jadi yang diizinkan Nabi untuk keluar meninggalkan Madinah, untuk kembali menyambut orang-orang Quraisy yang berencana menyerang kota Madinah, hanya para sahabat Nabi yang kemarin ikut serta dalam perang Uhud. Jumlahnya berapa kira-kira? Jumlahnya kira-kira berapa? Saat perang Uhud kan 700. 700 itu yang syahid, yang meninggal dunia 70. Udah kurang 70. Tinggal tersisa 630, sekitar 630 orang itu. Padahal 630 sahabat Nabi yang kemarin berpartisipasi atau ikut serta dalam perang Uhud, kondisinya masih banyak yang terluka. Ada yang luka ringan, ada yang luka parah. Kalaupun tidak terluka, sudah pasti kelelahan, tenaganya terforsir habis. Baru tiba di Madinah 1 hari atau 1 malam, kemudian diajak kembali keluar untuk siap-siap berperang. Tetapi kegigihan dan semangat para sahabat, mereka tidak keberatan, ataupun mereka justru semangat, siap sedia untuk mematuhi instruksi dari Rasulullah SAW. Nah kemudian ada seorang sahabat, namanya adalah Jabir bin Abdullah. Beliau meminta izin kepada Nabi agar diikut sertakan. Padahal ketika perang Uhud Jabir ini tidak ikut serta. Ya, Jabir menyampaikan alasan pada Nabi, ya Rasul, kemarin aku nggak ikut. Itu kenapa? Karena bapakku memerintahkan aku supaya aku tinggal di kota Madinah untuk merawat dan menjaga adik-adik perempuanku. Jadi bapaknya yang ikut perang, Jabirnya di rumah, suruh menjaga di rumah. Nah kesempatan itu Jabir minta izin agar dilibatkan dan diikut sertakan. Akhirnya Jabir pun diizinkan untuk ikut serta keluar setelah perang Uhud tadi. Kemudian tokoh munafik, Rasul munafikin, dedengkotnya orang munafik, namanya adalah Abdullah bin Ubay bin Salul, itu juga minta izin pada Nabi. Muhammad ana raqibun ma'aka. Muhammad, aku akan pergi bersamamu. Kata Nabi apa? Lah, enggak usah. Enggak perlu katanya.
Ini didekat biang kerok. Ya pas perang Uhud kan berangkat dari Madinah itu 1.000 orang. Gara-gara satu orang ini, orang munafik Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya Abdullah. Tapi kelakuannya gara-gara orang ini dari 1.000 kembali 300, Pak. Nah terus ini pas mau perang kembali, dia minta izin pada Nabi Muhammad, aku ikut. Kata Nabi apa? Lah, nggak usah. Ini repot aja kan? Akhirnya keluarlah Nabi bersama sekitar 630 sahabatnya ini meninggalkan kota Madinah. Dan saat itu Nabi mewakilkan kepemimpinan kota Madinah kepada sahabatnya yang bernama Abdullah ibnu Ummi Maktum. Karena beliau seorang pemimpin, ketika pemimpinnya pergi meninggalkan wilayah kekuasaannya, maka daerah itu tidak boleh kosong dari kepemimpinan. Harus ada PLT-nya, petugas sementaranya. Maka ketika Nabi keluar memimpin pasukan, lah yang memimpin Madinah siapa? Nah, beliau memberikan mandat amanah kepada Abdullah ibnu Ummi Maktum, sahabat Nabi yang tidak bisa melihat yang buta. Tetapi beliau punya jiwa kepemimpinan dan beliau bisa mengimami kaum muslimin untuk mengerjakan sholat. Jadi karena kalau Abdullah bin Ummi Maktum ini jelas tidak mungkin diajak berperang. Kalau nggak bisa melihat diajak berperang, ya malah merepotkan yang lain. Malah dibawa pedang misalnya, ikut berperang malah salah musuh temannya sendiri, itu berbahaya. Makanya beliau kemudian dikasih amanah yang tidak kalah penting, yaitu menggantikan posisi Nabi sementara untuk memimpin kota Madinah. Abdullah ibnu Ummi Maktum. Jangan tertukar ya. Kalau yang munafik tadi siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Kalau yang sahabat Nabi buta ini Abdullah ibnu Ummi Maktum. Kemudian Nabi bersama para sahabat ini keluar sampai di satu wilayah, satu perbukitan namanya Hamraul Asad. Hamraul Asad. Kurang lebih jaraknya dari kota Madinah sekitar 8 mil. 8 mil ini kalau dikonversi ke ukuran kilometer ya sekitar 12 atau 15 kilometer. Mereka jalan 12 atau 15 kilometer meninggalkan Madinah. Ya, ada yang jalan kaki, ada yang naik unta, sampai di wilayah namanya Hamraul Asad. Lalu Nabi memerintahkan para sahabat untuk membangun tenda di sana, lalu bermalam 2 atau 3 hari. Mereka memang sengaja hendak mencegat orang-orang Quraisy kalau memang mereka benar mau menyerang kota Madinah akan dihadang di Hamraul Asad. Nah, ketika Nabi berada di Hamraul Asad, datang atau lewat seorang musyrik dari suku Khuza'ah, namanya Ma'bad al-Khuzai. Ma'bad al-Khuzai lewat, bertemulah dia dengan Rasulullah bersama kaum muslimin. Lah Ma'bad al-Khuzai ini dari suku Khuza'ah. Ini kabilah atau suku yang bersekutu atau berkoalisi dengan kaum muslimin. Jadi meskipun musyrik, meskipun tidak beriman kepada Allah, tetapi kabilah ini tidak bermusuhan dengan kaum muslimin. Karena ada ikatan perjanjian, mereka bersekutu, berkoalisi dengan kaum muslimin. Jadi koalisi antara satu partai atau satu jadi koalisi misalnya antar kabilah itu sudah ada semenjak Rasulullah SAW. Jadi kalau hari ini ada misalnya nih partai yang beragama Islam, mayoritas Islam misalnya, kemudian berkoalisi dengan partai yang misalnya dipimpin oleh orang non Muslim. Kalau itu koalisi yang sifatnya muamalah untuk kepentingan-kepentingan yang baik, ya,
yang tidak berkaitan dengan ibadah, maka itu ya sah-sah saja, ya sah-sah saja. Lewat seorang laki-laki namanya Ma'bad Al-Khuzai, dan Ma'bad ini sudah mendengar kabar kalau para sahabat Nabi banyak yang meninggal dunia, yang syahid dalam perang Uhud. Maka ketika Ma'bad ketemu Nabi, pertama dia menyatakan kalimat takziah dulu. Intinya ikut berbelasungkawa dulu. Ya Muhammad, aku ikut berbelasungkawa atas kekalahan pasukanmu dalam perang Uhud. Aku juga ikut berbelasungkawa atas teman-temanmu yang banyak meninggal dunia di perang Uhud. Sudah, cuma sekedar itu. Kemudian Ma'bad melanjutkan perjalanan mau kemana? Dia mau ke Mekah. Dari Madinah beliau mau ke Mekah. Setelah melewati Rasulullah, dia jalan terus berhari-hari. Ma'bad Al-Khuzai juga bertemu dengan rombongannya siapa? Rombongan orang Quraisy dipimpin oleh siapa? Abu Sufyan. Yang Abu Sufyan dan teman-temannya sekitar 3.000-an orang ini mau menyerang kota Madinah. Ma'bad dari kota Madinah mau ke Mekah. Maka dalam perjalanan Ma'bad ini juga berpapasan dengan orang-orang Quraisy. Ketemulah Ma'bad ini dengan Abu Sufyan. Lalu Abu Sufyan bertanya pada Ma'bad, karena Abu Sufyan tahu orang ini kan dari Madinah, pasti tahu keadaan atau situasi Rasulullah dan kaum muslimin. Maka Ma'bad ditanya, "Hei Ma'bad, ada apa di belakangmu? Ma wara'aka, ada berita apa?" Lah Ma'bad kemudian cerita, "Aku," katanya, "Muhammad qad kharaja fi ashabihi yatlubukum fi jam'in lam ara mithlahu qad," katanya. Yang aku lihat Muhammad sudah keluar bersama pasukan dalam jumlah yang sangat banyak, pengen mengejar kalian, katanya. Wah, itu ungkapan Ma'bad. Jadi saya tidak tahu apakah ini memang Ma'bad sengaja berbohong untuk apa? Nakut-nakuti orang Quraisy, atau memang Ma'bad ini ketika melewati rombongan kaum muslimin, Allah perlihatkan kepadanya bahwa jumlah kaum muslimin itu sangat apa? Sangat banyak. Padahal kalau realita yang sesungguhnya kan kaum muslimin sedang banyak yang terluka, sudah kecapean, jumlahnya juga berkurang. Tapi Ma'bad ketika ketemu Abu Sufyan, pimpinan orang Quraisy, ditanya, "Ada kabar apa? Ma wara'aka? Ada berita apa? Apa yang kamu ketahui dari Madinah sana?" Nah, Ma'bad ini cerita, Muhammad qad kharaja, dia telah keluar fi ashabi, bersama para sahabatnya, yatlubukum, mencari kalian, katanya. Fi jam'in, pada satu pasukan, lam ara mislahu qatun, yang belum pernah aku lihat sebelumnya. Pasukan yang jumlahnya sangat banyak dan belum pernah aku lihat sebelumnya. Ya taharraqanna alaikum taharruqan, mereka bersemangat antusias sekali ingin menyerang apa? Kalian. Wah, akhirnya itu membuat Abu Sufyan dan pasukannya apa? Walah, ciut dulu, sudah ciut duluan, ketakutan duluan. Terus Abu Sufyan cerita, "Kami mau menyerang kota Madinah. Kami sudah menang dalam perang Uhud, maka nanggung, ingin sekalian kami habisi kaum muslimin. Kami cabut dari akar-akarnya, biar habis nol," katanya. Kata Ma'bad apa? "Kalau menurut saranku, nggak usah. Jangan berani-berani melakukan hal itu." Ya kata Ma'bad begitu, sudah. Jangan sudah. Karena apa? Mesti kalian kalah, udah kayak gitu. Kata Ma'bad begitu. Nah, akhirnya singkat cerita, informasi dari Ma'bad ini ternyata membuat nyali Abu Sufyan dan orang-orang Quraisy ciut. Mereka tidak berani melanjutkan perjalanan untuk menyerang kota Madinah. Coba. Di balik kekalahan kaum muslimin dalam perang Uhud, itu ada kisah, ada cerita bahwa sebenarnya kaum muslimin kembali apa? Kembali menang. Ya secara mental menang. Ya kenapa? Meskipun orang musyrik, orang Quraisy menang dalam perang Uhud, toh ternyata mereka tidak berani menyerang kota Madinah. Ini jadi kalau dilihat, ini kemenangan kaum muslimin atau kemenangan orang Quraisy? Kemenangan kaum muslimin, meskipun tidak sampai terjadi
kontak senjata atau kontak fisik. Nabi nunggu di Hamraul Asad itu 3 malam. Ternyata mereka orang Quraisy ciut nyalinya, nggak berani melanjutkan perjalanan, milih balik ke kota Makkah. Akhirnya Nabi setelah dapat kabar bahwa mereka kondisi sudah aman, mereka balik ke Makkah, baru kemudian Nabi mengajak para sahabat untuk kembali ke kota Madinah. Nah, ini adalah peristiwa yang diabadikan dengan sebutan Hamraul Asad atau Waqfah ma'a Hamrail Asad. Satu kejadian di satu lembah atau satu bukit, ya, satu tempat namanya Hamraul Asad. Ini adalah satu bukti bahwa Allah Subhanahu wa taala menolong kaum muslimin dengan menghadirkan rasa takut di hati musuh-musuh agama Islam. Walaupun kalau seandainya Abu Sufyan nyerang, ini kan potensi menangnya besar. Secara mereka mentalnya lagi tinggi-tingginya. Wong baru saja menang saat perang Uhud. Jumlah pasukannya banyak, senjatanya juga masih lengkap. Kalau seandainya nekat misalnya mereka nggak takut, potensinya kan menang. Tapi sekali lagi Allah yang menolong hamba-hambanya, Allah yang menolong Rasulnya, Allah yang menolong para wali-walinya. Sehingga musuh-musuh agama Islam ini dibuat ketakutan bahkan sebelum ketemu Rasulullah dan kaum muslimin. Sudah akhirnya mereka balik ke kota Mekah. Nah, dengan kembalinya mereka ke kota Mekah dan kembalinya Rasulullah bersama kaum muslimin ke kota Madinah, maka selesailah rangkaian peristiwa yang berkaitan dengan perang Uhud. Ya, perang Uhud tahun berapa? Tahun ketiga Hijriah. Nah, kemudian di akhir tahun ketiga Hijriah ada satu hal yang menggembirakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diberi rezeki oleh Allah kelahiran cucu pertamanya dari putri beliau Fatimah radhiyallahu anha. Lahir seorang anak laki-laki, kemudian anak itu diberi nama siapa? Al-Hasan. Nah, ini cucu pertama Nabi. Seorang kakek dapat cucu pertama itu Nabi bahagia sekali. Jadi di tahun ketiga itu, di balik kekalahan kaum muslimin, ada kesedihan Rasulullah, Allah menghadirkan kegembiraan bagi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kegembiraan bagi kaum muslimin. Itu Nabi punya cucu pertama dan cucunya laki. Ini Nabi gembira sekali, senang sekali. Kenapa? Selama ini Nabi punya anak yang bertahan hidup itu semuanya perempuan. Pernah punya anak laki-laki 3, tapi ketiga-tiganya masih bayi sudah meninggal dunia. Anak Nabi kan anak Nabi itu 7 semuanya. Yang 4 perempuan, yang 3 laki-laki. Yang 3 laki-laki ini Qasim, Abdullah sama Ibrahim. Semuanya wafat meninggal ketika masih bayi. Nah, yang hidup sampai dewasa sampai menikah itu 4 perempuan. Zainab, Ruqayyah, Ummu Kulsum sama Fatimah. Nah, dari pernikahan Fatimah dengan Ali bin Abi Thalib dikaruniai beliau Nabi Muhammad dikaruniai cucu pertama laki-laki dan diberi nama siapa? Al-Hasan ibnu Ali radhiyallahu anhu jami'an. Namanya Hasan bin Ali. Namanya cukup satu kata, Al-Hasan. Hasan itu apa arti? Baik. Kalau Husain, Husain itu bentuk tasghir. Tasghir, lebih kecil dari kata Hasan. Contohnya gini, ada Bahrun. Bahrun itu laut. Kalau Buhairo misalnya, Buhairoh itu artinya lautan kecil. Danau, waduk, itu Buhair. Nah, Hasan itu baik Husain ya adiknya Hasan. Nah, secara mana begitu? Hasan itu yang besar, yang kecil siapa? Husain. Tapi maknanya sama-sama baik. Nah, ketika Nabi diberi cucu pertama namanya Hasan bin Ali ini, Nabi sangat bahagia dan Nabi itu adalah seorang pribadi penyayang. Beliau sangat menyayangi anak-anak. Beliau tidak hanya hormat kepada yang tua, tidak hanya baik kepada sahabat-sahabat yang sebaya,
Bahkan kepada anak-anak kecil pun Nabi menunjukkan rasa sayangnya. Nah, saya bacakan beberapa hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bagaimana perilaku beliau terhadap anak-anak, bagaimana rasa sayang beliau kepada anak-anak. Tidak hanya kepada cucunya saja, kepada semua anak kecil Nabi itu sangat penyayang. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam zata marratin, suatu ketika yuqabbilul Hasan ibn Ali, mencium cucunya yaitu Hasan bin Ali. Jadi Nabi dibalik sosok Nabi yang seorang Nabi Rasul, seorang pemimpin, beliau kepada anak kecil, yaitu kepada cucunya Hasan, beliau menciumi cucunya. Seorang kakek menciumi cucunya. Wa indahu al-Aqra' ibnu Habis. Nah, saat itu bersama Nabi ada seorang sahabat namanya Al-Aqra' ibnu Habis. Pas Nabi nyium Hasan itu dilihat oleh Al-Aqra' ibnu Habis. Wa huwa jalisun, dalam keadaan dia duduk memerhatikan Nabi. Faqala Al-Aqra', kemudian Aqra' berkata, "Innali asyaratun minal walad." Kata Aqra', "Ya Rasulullah, aku ini punya 10 anak. Ma qabbaltu minhum ahadan, dan aku belum pernah mencium satu pun di antara mereka." Seorang bapak enggak pernah nyium siapa? Anaknya. Tuh, jadi bapak ini punya anak, itu enggak usah malu untuk mencium anaknya sendiri. Ya. Meskipun anaknya laki. Ya kan wajar bapak mencium anaknya, kan wajar. Karena Nabi mencium cucunya. Lah ada sahabat namanya Al-Aqra', terus curhat pada Nabi, "Ya Nabi, aku ini punya 10 anak dan aku belum pernah sekalipun mencium salah satu dari mereka." Fanadhara ilaihi Rasul, kemudian Nabi menatap Al-Aqra' ini, memandangnya. Tsumma qala, kemudian Nabi mengatakan, "Man la yarham la yurham." Siapa yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Siapa yang tidak menyayangi hamba Allah tidak akan disayangi oleh Allah. Jadi seakan-akan Nabi itu ingin menyampaikan pada Al-Aqra' ini bahwa mencium anak itu sebagai salah satu bukti kalau orang tua sayang pada anaknya. Makanya ketika dia Al-Aqra' mengatakan, "Aku nggak pernah nyium mereka satupun dan sekalipun," kata Nabi, responnya apa? "Man la yarham la yurham." Yang tidak menyayangi tidak akan disayangi. Ya, mencium anak itu salah satu ekspresi tanda sayang orang tua kepada anak. Nah, pulang dari sini nanti anak bapak dicium. Loh, kok tiba-tiba kaget, tiba-tiba kok ada apa ya, kok tiba-tiba Pak? Habis ngaji tadi di masjid gitu. Mencium anak itu tanda apa? Tanda sayang. Wajah A'rabiyun yas'alun Nabi. Terus datang seorang A'rabi. Seorang A'rabi itu Badui. Jadi A'rabi itu Badui, orang Arab pinggiran, yang dikenal sebagai orang yang paling buruk perangai dan akhlaknya. Orang yang nggak punya ilmu, rata-rata bodoh, dan akhlaknya nggak baik. Nggak baik itu ya nggak sopan. Meskipun ada di antara mereka yang beriman pada Nabi. Itu A'rabi Badui. Ada yang kafir, tapi ada juga yang beriman. Yang beriman kepada Nabi di antara Badui itu kepada Nabi pun juga terkadang kurang sopan. Badui itu ya menganggap Nabi kayak teman akrab, kayak ya siapa gitu. Itu kan kurang sopan kalau pada Nabi. Para sahabat Nabi yang senior kayak Abu Bakar, Umar, itu sama Nabi kan nggak mungkin berani. Bahkan ada sahabat yang sekedar menatap wajah Nabi saja tidak berani. Kalau A'rabi enggak Pak. Kalau Badui itu sama Nabi kayak ngobrol sama temannya sendiri. "Ya Rasul, minta duit." Biasa kayak gitu. Pernah A'rabi datang, Badui datang minta sesuatu pada Nabi, materi. Nabi enggak punya apa-apa. Kata Nabi, "Aku udah enggak punya apa-apa lagi. Yang tersisa tinggal baju yang menempel pada badan." Normalnya orang yang meminta, kalau yang diminta sudah ngomong nggak punya, yang punya tinggal baju yang melekat pada badan. Normalnya orang yang minta akan ngapain?
Kalau normal dia waras gitu ya, akhlaknya masih baik gitu. Ya masih ya sudah kalau gitu nggak jadi minta. Normalnya orang kan gitu. Tapi kalau badui enggak. Begitu minta ya Nabi aku minta. Nabi ngomong nggak punya apa-apa, tinggal baju yang ada di badan. Lah jawab badui apa? Baju juga nggak apa-apa. Nggak aja gitu. Ya tapi gimana pun juga dia yang beriman pada Nabi, tapi tadi akhlaknya kurang baik. Ya, akhirnya dikasih baju Nabi pas dikirim pada badui itu. Sampai Nabi akhirnya nggak bisa kemana-mana gara-gara nggak punya baju. Terus turun ayat, Allah negur ngingetin nabinya. La taj'al yadaka maghlulatan ila unuqika wa la tabsutha kullal basti fataq'uda malumam mahsur. Muhammad, jangan jadikan tanganmu terbelenggu ke leher. Maksudnya jangan pelit. Tetapi wala tabsutha kullal basti, tapi kalau kamu ngasih ya jangan semuanya. Kamu punya 10 itu enggak boleh kamu simpan sendiri 10 aja jangan. Tapi kalau kamu ngasih ya jangan semuanya dikasih. Itu merepotkan, menyusahkan dirimu sendiri. Punya duit cuma 20.000. Ini jatah untuk makan siang. Datang meminta. Lah jangan kamu nggak ngasih, tapi kalau ngasih ya jangan apa? Semuanya. Kalau kamu nggak ngasih, kamu pelit. Tapi kalau kamu kasihkan semuanya, kamu kelaparan. Ya udahlah kasih 2.000 kan pantas. Kasih 5.000, masih ada 15.000 bisa ke warteg atau beli nasi padang pakai 12.000. Sudah. Dia tetap sedekah dan tidak merepotkan diri sendiri. Kayak gitu. Tetapi lagi-lagi Nabi itu nggak pernah menolak permintaan siapapun. Kalau Nabi punya mesti dikasih. Ini badui. Nah, soalnya kita datang orang badui. Dia tanya pada Nabi, "Atuqabbiluna sibyanakum fama nuqabbiluhum?" Badui tanya, Muhammad, apakah kalian itu mencium anak-anak kalian? Menciumi anak-anak kalian? Kami, kata Badui, kami nggak pernah mencium anak-anak kami. Fa'ajabahun Nabi, kemudian dijawab oleh Nabi, awa amliku an naza'allahu min qalbika rahmah. Nabi menjawab dengan pertanyaan retorika. Apakah aku punya kuasa kalau Allah mencabut kasih sayang dari dalam hatimu? Aku bisa apa kalau Allah sudah mencabut kasih sayang dari apa? Hatimu. Jadi lagi seakan-akan gini, Nabi pengen menegaskan orang tua yang nggak pernah mencium anaknya itu seakan-akan rasa kasih sayang itu sudah dicabut dari apa? Dari hati. Ini curhatnya Badui. Tanya, ya Rasul Muhammad, apakah kalian tuh mencium anak-anak kalian? Kalau kami sih enggak, katanya. Sekata Nabi, lah aku bisa apa? Kalau Allah sudah mencabut rahmat kasih sayang dari hatimu. Nah ini tanda. Nah, ini maka bagi para orang tua ya, belum terlambat ya, untuk apa? Menunjukkan rasa sayang pada anak. Salah satunya dengan apa? Mencium. Dia tidak harus terlalu ya, semua mencium. Sesekali dicium. Baik. Wa kana yazurul ansar. Suatu hari Nabi mengunjungi sahabat Ansar. Wa yusallimu ala sibyanihim wahidan. Dan Nabi ketika datang ke Ansar itu melewati anak-anak kecil. Yang dilakukan Nabi apa? Nabi ngucap salam pada anak-anak itu satu-satu. Wa yamsahu ala ru'usihim, sambil mengusap kepala mereka. Coba, ini seorang presiden, seorang pemimpin datang mengunjungi orang Ansar. Ya mesti kepentingan utama Nabi ketemu sahabat Ansar. Melewati anak-anak kecil disapa satu-satu. Assalamualaikum, sambil diusap kepala mereka. Wa yad'u lahum, dan Nabi mendoakan mereka. Wa yakhussuhum bil muhadatsati wal as'ilah, dan terkadang Nabi mengajak ngobrol mereka dan mengajukan beberapa pertanyaan. Ya walaupun mungkin nggak semuanya ditanya, yang akan ditanya adalah yang biasanya paling menonjol, paling paling beda dari yang lainnya, paling menarik perhatian. Itu Nabi, ya, seorang kepala negara, usia sudah tua loh. Beliau usia berapa? Kalau hijrah aja udah 50 tahun kan, 53 tahun. Udah tua. Tapi kepada anak kecil masih bisa bercanda.
bisa ngobrol dengan anak kecil. Dan ini nggak gampang loh. Orang tua bisa berbaur dengan yang muda itu nggak gampang. Kalau ada orang tua, misalnya mungkin sudah 60, tapi masih bisa duduk-duduk ngobrol bercanda dengan anak-anak muda, misalnya usia 40 atau usia 30, itu tanda kalau dia memiliki hati yang hangat. Karena nggak semua orang bisa, nggak semua orang bisa. Dan Nabi itu pada anak kecil nih, disalami satu-satu, diusap kepalanya, didoakan, terus diajak ngobrol. Itu tanda bukti kalau Nabi itu penyayang pada anak kecil. Wa kana sallallahu alaihi wasallam, dan diantara kebiasaan Nabi, idza marra bil aulad, apabila melewati anak-anak, wa hum yal'abun, saat mereka sedang bermain, alqa alaihimus salam, Nabi akan mengucapkan salam, melemparkan salam pada mereka. Ada anak lagi main di halaman, Nabi lewat, atau anak lain lagi main di di lapangan misalnya, Nabi lewat, Nabi mesti mengucapkan apa? Salam. Wa waqafa yanzuru ilaihim, dan Nabi mesti berhenti sejenak untuk memperhatikan mereka, mengawasi permainan mereka. Wa kana yukhatibus shaghir bima yuthiru ihtimamahu, dan Nabi akan mengajak ngobrol anak kecil yang menarik perhatian. Jadi kalau ada sekian banyak anak, ada satu anak yang paling aneh sendiri. Misalnya yang lain pada asik main, dia kok diem sendiri. Nah itu akan diajak ngobrol karena menarik perhatian Nabi. Ada anak main bola semuanya pakai baju, dia telanjang sendiri misalnya. Nah, itu akan dia ajak ngobrol oleh apa? Nabi. Fa yaqulu sa'ilan atifla an usfurihi al-khas. Dan Nabi pernah berkunjung ke rumah sahabatnya, dan dia ini punya adik kecil, punya adik yang masih kecil. Nah, adik kecil ini punya memelihara seekor burung. Lah burungnya kemudian mati. Dan anak kecil itu nangis, sedih. Nabi datang terus dihibur oleh Nabi. Ya Aba Umair, madza fa'alan Nughair. Wahai Abu Umair, apa yang terjadi pada Nughair? Burung kecilmu itu apa yang terjadi? Nah, gitu. Itu kata Nabi. Ada anak kecil melihara burung, burungnya mati, nangis. Kalau kita gimana? Kalau cuma burung aja, cuma dimarah-marah gitu. Kalau Nabi enggak, diajak ngobrol, kemudian dihibur, itu Nabi. Nah dari sini ada isyarat melihara burung itu boleh apa enggak? Melihara burung murai, lovebird, burung wambi misalnya, boleh enggak? Boleh. Ada sahabat Nabi melihara apa? Burung, boleh. Ya, melihara burung di sangkar itu boleh, asal dirawat dan dikasih makan. Perlu dicarikan pasangan atau tidak? Enggak usah, enggak perlu, enggak apa-apa. Jadi terkadang ada yang pertanyaan itu aneh-aneh. Kalau melihara burung itu harus apa? Sepasang. Karena burung itu juga punya hasrat apa? Hasrat seksual kan. Itu tugas yang memelihara adalah memenuhi itu. Ya enggak segitu-gitunya, Pak. Ya enggak se-ekstrim itu. Asal Bapak melihara burung dirawat, dikasih makan, tidak mati, tidak sampai mati kelaparan, itu boleh. Yang tidak boleh itu kalau ngerangkeng burung kemudian tidak dikasih makan sampai dia mati, itu dosa. Itu bisa menjadi sebab seseorang dimasukkan ke dalam neraka. Melihara burung untuk diternak, dijual, boleh apa enggak? Ya boleh saja. Silakan bagi Bapak yang hobi ternak burung, pecinta burung, nah boleh nggak apa-apa, asal dirawat dengan baik, dikasih makan, jangan sampai mati kelaparan. Wa an Abdillah ibn Shaddad an Abi qala kharaja alaina Rasulullah, seorang sahabat cerita, Nabi keluar menemui kami fi ihda sholati dzhur awil asar, untuk ngimami sholat zuhur atau sholat asar. Wa huwa hamilul al Hasan awil Husain, dan saat itu Nabi membawa salah satu cucunya. Ya kalau enggak Hasan ya Husain. Beliau ke masjid, keluar untuk ngimami sholat, karena beliau kan imam. Pas jadi imam bawa siapa? Hasan atau Husain. Nah dari sini bapak ke masjid bawa anak kecil boleh atau tidak? Boleh. Tetapi pastikan anak yang dibawa ke masjid itu anak yang sudah mumayyiz, sudah tamyiz. Tamyiz itu apa? Tamyiz itu belum balik, tetapi setidaknya sudah paham kalau dikasih tahu, sudah ngerti kalau diarahkan. Nah nanti pas sholat jangan ramai, jangan lari-lari. Nah dia ngerti.
Ya meskipun dia gerak sendiri, tapi di softnya nggak kemana-mana, nggak ganggu yang lain. Nah itu boleh diajak ke masjid. Tapi kalau anak sekiranya belum paham, belum bisa diarahkan, ya sebaiknya jangan dibawa ke masjid dahulu. Kenapa? Karena berpotensi mengganggu yang lain. Nah ini. Dan Nabi bawa Hasan untuk ngimami sholat zuhur atau sholat asar. Nah terus fataqaddamar Rasulu, Nabi kemudian maju untuk ngimami, fawadu'ahu, meletakkan Hasan di samping Nabi. Ya, jadi ini seharusnya masih bayi, masih kecil lah ya, karena masih digendong. Nah pas Nabi mau ngimami, Hasan diletakkan. Tsumma kabbara lis-shalat, Nabi takbir Allahu Akbar sholat. Fasolat, beliau sholat, fasajada bainal dhahrai sholati. Kemudian Nabi sujud. Ketika sujud, sajdatan atau laha. Ternyata pas sujud itu beliau sujudnya sangat apa? Lama. Pas sujudnya sangat lama. Ini tidak seperti biasanya. Faqala sahabi, terus ada seorang sahabat ngomong gini, inni rafa'tu ra'si. Saking lamanya, Pak. Ada seorang sahabat apa? Penasaran terus ngangkat apa? Kepalanya. Itu. Ternyata yang punya apa ya? Yang penasaran sama imam kalau sujudnya lama terus sampai ngangkat kepala itu enggak hanya kita. Sahabat pun pernah melakukannya. Jadi kalau Bapak melakukan itu sudah benar ya, ngikuti siapa? Sahabat. Inni rafa, terus aku ngangkat kepalaku, fa idza sabi ala dhahri Rasul wa huwa sajid. Ternyata pas aku nengok itu Nabi masih sujud, cucunya naik ke punggung siapa? Nabi. Oh itu ternyata alasan kenapa Nabi sujudnya lama. Terus yang dilakukan sahabat itu habis sujud kan, nengok kok lama banget, entah batal atau gimana gitu kan. Nengok ternyata Nabi masih sujud. Dan yang dilakukan apa? Faraja'tu fi sujudi, aku kembali sujud. Dan salatnya batal ada. Kalau Bapak kayak gini nih, salat pas imam sujud lama, Bapak enggak sabar kan, terus penasaran nih ngapain sih imam kok lama? Bapak ngintip sambil angkat. Oh, masih sujud. Bapak kembali sujud lagi. Lah salatnya batal apa enggak? Enggak batal. Enggak batal. Kenapa? Karena walaupun itu judulnya mendahului imam, tapi mendahulunya belum sampai satu rukun. Baru batal salat itu kalau mendahului 2 rukun. Imam masih sujud, Bapak udah salam, itu batal salatnya. Ya itu batal salat, jamaahnya batal, salatnya batal. Tapi kalau hanya ngintip karena penasaran ini lama banget, biasanya nggak selama ini kan. Ngintip, ternyata masih sujud. Ternyata kalau pas sahabat ini melihat cucu Nabi lagi main di punggungnya Nabi, naik di atas punggungnya. Nah, terus kembali sujud karena tahu imamnya masih sujud. Nah, salat yang kayak gitu itu tidak batal, ya, tidak batal. Falamma qada Rasulullah as-salat, tatkala Nabi sudah selesai salat, qala nas, para sahabat Nabi yang enggak tahu bertanya, "Ya Rasulullah, innaka sajadta baina dhahri sholati sajdatan atau taha." Ya Rasul, tadi pas salat kok engkau sujudnya lama sekali. Hatta dzananna annahu qad hadatsa amrun, sampai kami menyangka telah terjadi sesuatu. Apa Nabi meninggal pas sujud? Apa Nabi berhadas terus pergi ambil air wudu? Kalau imamnya batal nih pas sujud, terus dia keluar ngambil air wudu, boleh nggak langsung kembali melanjutkan sujudnya? Saya Pak Haji di saya pas sujud itu batal, mau kan nggak ada yang tahu kan? Beliau sudah pergi ngambil air wudu, terus balik ke tempat sedia kala, boleh apa enggak? Nggak boleh Pak. Karena kalau yang batal harus ulang dari awal, nggak boleh lanjutin sujud. Ya jangan mengada-ada ya. Karena terkadang imam itu kan malu ya, malu kalau apa? Batal gitu kan? Sholat. Akhirnya dengan keadaan batal melanjutkan apa? Sholat. Sholatnya sah apa enggak? Sholat imamnya enggak sah. Kalau makmumnya enggak tahu apa? Sah. Makmumnya enggak tahu sah. Baik. Sampai sahabat mengira, kami sampai menyangka telah terjadi sesuatu. Au annahu yuha ilayya, atau jangan-jangan Nabi dapat wahyu ketika sujud. Itu anggapan sahabat, kok sujudnya lama banget. Jangan-jangan pas sujud Nabi dapat apa? Wahyu. Faqala, kemudian Nabi mengatakan, kullu dzalika lam yakun. Enggak ada yang seperti itu. Maksudnya bukan itu. Aku tidak terjadi apa-apa dan tidak dapat wahyu bukan karena hadas.
Walakin ibni irtahalani ja'ala dhuhri matiyatan lirukub. Tapi ini loh, anakku ini main kuda-kudaan di punggungku, kata Nabi. Fakari itu anu ajilau, dan aku enggak senang untuk memburu-burui dia atau nyepet-nyepetin itu kayak ya memburu-buru dia, hatta yak dia saja tuh, aku tunggu sampai dia turun sendiri, sampai dia selesai sendiri. Nah itu Nabi, yaitu imamnya Nabi, makmumnya para sahabat. Ya, kalau kita yang jadi imam, anak kita nunggangi di punggung kita, gimana? Gak mungkin bapak nunggu sampai anak itu turun sendiri kan? Mesti diprotes oleh siapa? Oleh jamaah. Ya akhirnya ya kita turunin sendiri. Nah itu boleh atau tidak? Boleh, tidak apa-apa. Nabi juga pernah Pak sholat sambil gendong cucunya, pernah. Sholat sambil apa? Gendong cucunya. Nah begitu nanti pas ruku atau sujud diletakkan, pas berdiri digendong lagi. Nah, itu pernah. Artinya sholat dengan cara seperti itu apa? Sah sholatnya. Nah itu adalah tanda seorang kakek yang sangat sayang kepada cucunya, dan juga beliau sayang kepada semua anak kecil. Ya. Nabi juga sering ngasih nasihat pada anak-anak kecil. Ya gulam, kata Nabi. Ini cerita seorang sahabat namanya Umar bin Abi Salamah. Beliau mengatakan, ketika aku masih kecil dalam pengasuhan Rasulullah, kanat yadi tati sufi sofah, tanganku itu pas makan bareng itu apa? Ini, jelalatan. Ini kata seorang sahabat, mengingat dulu masa kecilnya saat dalam pengasuhan siapa? Rasulullah. Pas aku makan bareng, makan bersama, aku makan tanganku apa? Mau di hadapanku banyak makanan, tapi tanganku apa? Kesana kemari, jelalatan. Terus Nabi kemudian, ya gulam, wahai anakku, samillah, sebutlah nama Allah. Kalau makan itu ucapan apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa kul biyaminika, makanlah dengan tangan kananmu. Wa kul mimma yalika, dan makanlah yang paling dekat dengan kamu. Artinya kalau di hadapanmu ada makanan, ya sudah, cukupkan dengan yang di dekatmu. Jangan sampai tanganmu apa? Tangan panjang, jelalatan. Pas makan, tangannya kemana-mana, begitu yang jauh sudah habis, baru apa? Menghabiskan yang terdekat. Semuanya dikuasai oleh dia. Nah, itu nggak boleh. Akhirnya ini berkesan bagi sahabat ini, dan beliau mengatakan famazalatil mati, dan masih seperti itulah caraku makan. Kalau makan yang mengucapkan basmalah, makan dengan tangan kanan, dan hanya makan yang terdekat. Nah, itu nasihat Nabi kepada seorang anak kecil yang nasihat itu membekas sampai orang ini dewasa. Nah itu diantara apa? Di antara beberapa bukti bahwa Nabi SAW itu apa? Sangat sayang kepada anak kecil. Beliau sangat mencintai cucunya Hasan dan Husain. Baik, sampai di situ untuk apa? Tahun ketiga Hijriah. 4 bulan kemudian, atau beberapa bulan kemudian, setelah peristiwa Uhud, datang beberapa orang utusan dari satu wilayah namanya Adol dan Al-Khor. Ini sudah syuruk. Lompat di mana? Saya kira jam 6 lebih 5 menit syuruknya. Baik, sudah syuruk, sampai di sini untuk kajian kita. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang pengkhianatan. Bukan pengkhianatan sebenarnya, jebakan orang-orang musyrik kepada para sahabat Nabi. Jadi ada orang dari satu wilayah, satu kabilah datang pada Nabi. Dia pura-pura ngomong gini, ya Rasul, sesungguhnya di tempat kami itu sudah ada yang beragama Islam. Jadi agama Islam sudah mulai tersebar, tetapi nggak ada gurunya. Semuanya mu'alaf, semuanya masih awam tentang agama Islam. Maka kirimkan beberapa sahabatmu untuk mulang, untuk ngajar di tempat kami. Nah kemudian nanti Nabi mengutus 6 orang sahabat. Ini beda, ada beberapa pendapat. Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 10. Ya, kita anggap saja 6. 6 sahabat berangkat bersama utusan ini. Di tengah perjalanan mereka dijebak. Tiba-tiba langsung dikepung. Kemudian 6 sahabat ini berselisih pandangan. Ada yang memilih melawan, ada yang memilih untuk apa? Menyerah. Nah,
Nah, sampai nantilah kisahnya insya Allah kita sambung di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum kita akhiri, barangkali ada pertanyaan dari teman-teman, silakan. Ya, silakan. Berarti kalau zaman pertemuan itu kewajiban berperang itu berlaku untuk semua laki-laki yang sehat. Berarti berarti itu nggak ada posisi tentara ya. Jadi semua juga. Baik. Betul. Jadi kewajiban berperang di masa dulu itu mengikat seluruh kaum muslimin. Kenapa? Karena kalau seorang pemimpin khalifah sudah menginstruksikan perang, maka semua orang yang tidak ada udzur harus terlibat dan ikut serta. Ya tentu yang berudzur misalnya sakit, tidak punya perbekalan, itu tentu dimaafkan tidak ikut perang. Ya, termasuk sahabat Nabi tadi Abdullah ibnu Umi Maktum yang tidak bisa melihat, itu kan nggak mungkin kalau diajak berperang. Atau sahabat yang fisiknya sehat tapi nggak punya bekal, duit nggak punya, bekal makanan nggak punya, senjata nggak punya, kendaraan nggak punya. Lalu mereka mau perang pakai apa? Lah orang-orang yang seperti ini, kalaupun tidak ikut perang dimaafkan oleh Allah. Ini ada kisahnya. Ya. Ada sahabat pengen ikut perang tapi nggak punya apa-apa. Minta pada Nabi, barangkali ada yang bisa memodali dia. Maksudnya menyiapkan bekal untuk dia. Ternyata nggak ada yang bisa karena habis untuk dirinya sendiri. Akhirnya sahabat ini pulang dalam keadaan apa? Menangis, nangis gara-gara nggak bisa ikut perang. Lah ini. Nah, sahabat yang seperti ini tentu dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau sahabat itu sehat, modalnya banyak, duitnya ada, kendaraan punya, kok nggak ikut perang? Itu pasti akan dihukum. Nah, kecuali orang-orang munafik. Kalau orang munafik mereka mesti beralasan. Kebiasaan Nabi kalau habis perang, Pak, itu mesti masuk masjid Nabawi. Masuk masjid, sholat, terus nunggu orang-orang yang tidak ikut serta berperang untuk menyampaikan alasannya. Nah, kalau orang-orang munafik mesti mereka beralasan. Maaf ya Rasul, aku nggak ikut karena sakit. Padahal nggak sakit, itu hanya pura-pura. Rasul nggak ikut perang karena ini dan itu, karena ini dan itu. Semua alasan itu diterima oleh Nabi, tetapi urusan hati mereka dikembalikan pada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya ada seorang sahabat, ada 3 orang sebenarnya, tapi yang terkenal 1 orang, namanya Ka'ab bin Malik. Ka'ab bin Malik itu seorang muslim, bukan orang munafik. Pas perang Tabuk, dan nanti pas kita tiba di cerita perang Tabuk, ini kisah ini akan ada lagi. Pas perang Tabuk, Ka'ab bin Malik itu nggak ikut. Padahal fisiknya sehat, beliau orang kaya, kendaraan itu 2 kuda dia punya, senjata dia punya, tapi nggak ikut serta dalam perang Tabuk gara-gara apa? Terlena oleh kebun kurma yang lagi banyak buahnya. Jadi gampangin lah, kalau pas Nabi dan kaum muslimin berangkat, dia menunda-nunda, udahlah nanti aku nyusul saja. Wong kudaku cepet aja. Nanti kalau aku pacu kudaku bisa nyusul apa? Mereka gitu terus, angan-angannya gitu. Sampai akhirnya Nabi sudah terlalu jauh, dia sudah nyerah, udah. Wah ini udah nggak bisa dikejar. Sampai akhirnya Nabi kembali dari Tabuk, dia nggak berangkat, nggak ikut perang. Akhirnya Ka'ab datang pada Nabi, dan Nabi tahu Ka'ab itu bukan orang munafik. Maka Ka'ab ditanya, Ka'ab, kenapa kamu gak ikut perang? Nah, alhamdulillahnya Ka'ab menjawab jujur. Ya Nabi, aku gak ikut perang itu gak punya alasan apapun. Badanku sehat, hartaku banyak, semata-mata karena apa? Kesalahanku sendiri. Terus kata Nabi apa? Amma hadza faqad shadaq. Adapun orang ini dia telah berkata jujur. Akibat kejujuran itu, ya, akibat dia gak ikut perang itu, dia dihukum oleh Rasulullah yang berdasarkan ketetapan Allah, diboikot selama 50 hari 50 malam. Diboikot apa? Diisolasi, diabaikan. Jadi kalau ketemu saudaranya ucap assalamualaikum, saudaranya itu menganggap seperti nggak ada yang ngucapin jawab. Melainkan nggak dijawab. Ke pasar mau beli nggak dilayan, mau caper melakukan apapun nggak ada yang peduli. 50 hari 50 malam. 3 orang sahabat mendapat hukuman seperti itu. Nah seperti itu. Jadi kondisi masa dulu tentu tidak sama seperti sekarang. Yang wajib perang cuma siapa? Tentara. Enggak. Jadi kalau statusnya gini Pak, misalnya ya, tentu kita tidak berharap suatu saat Indonesia dijajah lagi. Lalu pemimpin sudah instruksikan semua rakyat harus angkat senjata, maka wajib bagi kita angkat senjata. Meskipun kita bukan tentara, ya sesuai dengan kemampuan. Bisanya ngangkat senjata pisau ya pisau,
Jangan maksakan diri bawa apa? Bawa senapan malah bahaya, sesuai dengan apa? Kemampuan. Gitu. Gitu Pak. Jadi semua sahabat Nabi ikut serta dalam peperangan. Ya kecuali kalau Nabi memang apa? Menugaskan sahabat dengan jumlah tertentu. Itu tentu lain. Karena Nabi juga sering mengutus pasukan di mana Nabi tidak ikut serta. Dan di situ Nabi membatasi apa? Jumlah pasukannya. Yang sana cuma sekian ribu orang, atau di sana cuma berapa orang. Nah, itu Nabi juga pernah melakukannya. Tapi kalau Nabi sudah menginstruksikan ayo semuanya, maka semua wajib ikut apa? Terlibat dalam peperangan. Begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi? Tidak ada. Cukup ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.